Kalau memang ada orang yang mengatakan batal nasab Sadeh Ba'alawi, itu mengatasnamakan kiai, berarti bukan kiai. Karena dari dulu tidak ada satupun kiai yang membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Beb Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Al-Azizno ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Jadi itu ya, beliau Kiai Haji atau Gus Yahya, yang mana beliau sebagai ketum PBNU. Buat kalian semua yang ingin merusak NU, maka segeralah bertaubat. Siapapun yang ingin merusak NU, yang ingin menghancurkan NU, baik dengan cara mengadu domba ulama NU, kiai NU dengan para habaib, segeralah bertaubat sebelum kehancuran itu benar-benar datang. Segera bertaubat dan minta maaf, karena Allah itu akan mengampuni orang-orang yang mau bertaubat. Tapi kalau ngeyel tidak mau bertaubat, maka jangan lupa Syekhona Khalil ini sudah memagari NU ini dengan ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Qahhar. Siapa saya sakrosa ke NU, siapapun yang mau merusak NU, maka hancur, maka bakal hancur. Nah, jadi hancur ini maksudnya bisa jadi hatinya terus tertutup dari hidayah, sehingga na'udzubillah, ini kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah ini ya. Jadi saudara, untuk kalian semua yang masih ngeyel, yang masih percaya terhadap tesis-tesis tersebut ya, maka segera bertaubat. Itu kata beliau Gus Yahya. Wa in aftal muftun, sebenarnya beliau itu membawakan apa? Wa in aftal muftun itu maksudnya bukan para ulama ya, karena tidak ada satupun ulama, jelas tidak ada satupun ulama yang mau membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi. Jadi wa in aftal muftun itu khos. Siapa yang punya tesis lalu berasumsi dengan wa in aftal muftun tersebut, ulama dan para habaib. Ini perlu diketahui sekali lagi, ulama dan para habaib ini dari dulu saling menghormati, mereka saling mencintai, mereka saling menghormati, antara satu dengan yang lainnya saling mendukung di dalam dakwah. Ini para ulama dan para habaib. Kalau ada kontroversi satu, dua antara para habaib dengan para kiai, itu satu atau dua ada yang kontroversi, tugas kita itu diam. Itu bukan tugas kita untuk mencela mereka kalau ada kontroversi, kecuali kalau kontroversi tersebut dalam masalah syariat. Kalau kontroversi itu dalam masalah syariat, maka kita harus menjelaskan dengan yang sebenar-benarnya. Tapi kalau kontroversi itu hanya bukan masalah syariat, lebih-lebih masalah pribadi, kita bisanya hanya diam. Bukan urusan kita. Antara habaib dan para ulama ini sama-sama orang mulia, sama-sama mereka yang dimuliakan oleh Allah, mereka sama-sama diridhoi oleh Allah, mereka sama-sama orang soleh. Kita yang
tidak soleh. Kita yang bukan ulama, tugasnya kita diam. Itu selamat. Seperti yang terjadi antara sahabat, ya. Yang terjadi di antara sahabat, apa? Sukut, diam. Jadi perselisihan antara sahabat dengan sahabat satunya dengan yang lainnya, maka kita tugasnya diam. Para ulama dan para habaib, atau para ulama dengan para ulama yang lainnya, para habaib dengan para habaib yang lainnya, kita diam. Kalau ada perselisihan, kalau masalah syariat saudara, kita harus menjelaskan. Tetap kita harus menjelaskan, ya. Dari dulu saudara, tidak ada yang namanya kiai atau ulama yang membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi, ya, karena memang ini sudah sah secara syar'i. Kalau memang ada orang yang mengatakan batal nasab Sadeh Ba'alawi, itu mengatasnamakan kiai, berarti bukan kiai. Karena dari dulu tidak ada satupun kiai yang membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi. Tidak ada satupun. Moro-moro ada mengatasnamakan kiai. Ternyata setelah kita telusuri, ternyata tidak jelas juga toh kan ya. Tidak jelas juga asal usulnya dari mana. Nah, orang tuanya siapa? Belajarnya di mana, ilmu nasabnya belajar dari mana, tidak jelas juga kan ya. Jadi tugas kita sekarang menjelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya nasab Sadeh Ba'alawi itu soheh, sesoheh-sohehnya. Paling soheh adalah nasab Sadeh Ba'alawi di antara nasab-nasab yang ada. Nasab yang paling soheh, yang paling sah secara syar'i ialah nasab Sadeh Ba'alawi. Itu saudara. Tugas kita hanya menghormati. Tidak ada lagi merasa kita teraniaya. Tidak ada yang namanya orang menghormati orang yang mulia itu kita teraniaya, tidak. Malah kita akan ikut mulia. Karena kita muliakan orang tersebut, orang yang mulia tersebut, kita akan mulia. Kita akan diangkat oleh Allah, derajat kita akan diangkat kalau kita mau memuliakan orang yang mulia. Tapi kalau kita merendahkan orang yang mulia, maka oleh Allah kita akan direndahkan serendah-rendahnya. Kita akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Itu saudara. Makanya sekarang cepatlah bertaubat, segeralah bertaubat. Dari dulu tidak ada satupun baik dari Kiai NU atau ulama sebelumnya yang membatalkan nasab Sadeh Ba'alawi. Ulama kondang atau ustadz kondang, kiai kondang. Dulu ada namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau di dalam salah satu ceramahnya, ke kiai tidak pernah cabis, ke ulama tidak pernah nyabis, tidak pernah sowan, ke habaib tidak pernah sowan. Moro-moro kena musibah mengatakan ujian, aku lagi diuji. Diuji apanya? Wong tidak pernah sekolah diuji. Kiai Haji Hasim Muzadi, beliau mengatakan bahwasanya kiai dan habaib NU tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kiai dan para habaib. Jadi jangan coba-coba kalian merusak kerukunan, memfitnah kerukunan antara para kiai dan para habaib. Jangan coba-coba mengaku NU, akan hancur sehancur-hancurnya. Karena kita saling saudara. Mari cepatlah bertaubat. Semoga kalian semua diberi waktu oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertaubat saudara ya. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih.